Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ingin melakukan presentasi terhadap hasil dari proyek akhir mata kuliah Data Mining dan Data Warehousing yang kami memiliki judul Perbandingan Akurasi Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naive Bayes Classifier pada prediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa. Untuk perkenalan anggota, dimulai dari saya, Muhammad Faruk Kasmarki dengan NIK Makiar 116. Saya Nisa Zafiradia dengan NIM terakhir 106. Sridam Fadil Wafi dengan 3 NIM terakhir 118. Saya Abdev Rasendria dengan 3 NIM terakhir 120. Dengan saya Dimas Septian dengan NIM terakhir 127. Ya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan tinggi adalah jenjang formal yang memiliki tujuan memberikan pendidikan berkualitas. Evaluasi perguruan tinggi seringkali melibatkan pertimbangan tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu. Dengan menyimpan data mahasiswa dalam database, perguruan tinggi memiliki sumber daya informasi melimpah untuk memahami faktor-faktor keterlambatan pada kelulusan. Dalam data mining digunakan teknik statik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning yang dapat menjadi solusi. Kami melakukan penelitian menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan algoritma Naive Bayes untuk membantu mengklasifikasikan mahasiswa menjadi 2 kelas, yaitu lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode klasifikasi data mining paling akurat dalam memprediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana perguruan tinggi dapat mengelola data dari mahasiswa agar meningkatkan ketepatan waktu lulus mahasiswa. Yang kedua, apa faktor yang paling mempengaruhi ketepatan waktu lulus mahasiswa. Yang ketiga, apa metode data mining klasifikasi paling efektif dalam memprediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa. Ya, selanjutnya di sini ada algoritma K-Nearest Neighbor. KNN tergolong dalam kategori lazy learning, memanfaatkan data training untuk membuat prediksi terhadap data baru atau data testing. Keunikan KNN terletak pada pendekatannya yang mengidentifikasi kelompok objek terdekat untuk melakukan prediksi. Berikutnya ada algoritma Naive Bayes. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada cross validation. Cross validation melibatkan pembagian data menjadi set pelatihan yaitu training set dan set pengujian atau test set untuk mengevaluasi kinerja model. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana model yang dikembangkan untuk memiliki kinerja yang baik pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Teknik ini membantu mengestimasi seberapa umum atau generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada stratified k-fold cross validation, yaitu bertujuan untuk menjaga keseimbangan distribusi kelas di setiap fold, terutama untuk kumpulan data yang tidak seimbang. Cross validation ini memastikan bahwa setiap fold berisi representasi proporsional dari setiap kelas sehingga membantu mencegah bias dalam evaluasi model. Selanjutnya ada Monte Carlo atau shuffle split, yaitu melakukan partisi dataset ke dalam set pelatihan dan pengujian untuk beberapa iterasi. Cara ini berguna ketika diperlukan variabilitas kinerja yang tinggi karena sifat acak pemisahan data. Pendekatan ini umumnya digunakan dengan stratified sampling untuk menjaga keseimbangan kelas di setiap pemisahan. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang pertama itu preprocessing. Preprocessing yaitu proses mengidentifikasi data yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, atau hilang dan mengoreksi, mengganti atau menghapusnya jika diperlukan. Kemudian ada pemilihan dan pemahaman data, yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
dataset mahasiswa dari website Kaggle yang memiliki data tentang mahasiswa yang mungkin akan berkorelasi dengan waktu lulus mahasiswa. Selanjutnya ada data mining, yaitu dilakukan tahap pemodelan untuk proses klasifikasi, yaitu penerapan algoritma KNN dan naive Bayes dengan menggunakan bahasa pemrograman Jupyter digunakan untuk pengolahan data. Selanjutnya ada evaluation, yaitu hasil evaluasi model menggunakan metode evaluasi standar atau stratified fivefold dan stratified shuffle split yang akan menghasilkan nilai akurasi setiap fold dan split, serta rata-rata dari nilai akurasi tersebut. Selanjutnya adalah penerapan algoritma Canary-Nickborn untuk program. Yang pertama itu kode ini membaca file CSV tentang tingkat kelulusan menggunakan graduation rate.csv menggunakan library Pandas dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian pada gambar selanjutnya, kode tersebut mengonversi nilai-nilai dalam kolom parental level of education dari bentuk teks ke bentuk numerik berdasarkan pemetaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kode tersebut menghasilkan kolom baru yaitu tepat waktu dan menghapus kolom yang tidak diperlukan dan membagi data menjadi data training dan data testing untuk melatih model prediksi. Selanjutnya, dilakukan penskalaan atau scaling pada fitur-fitur data training dan data testing. Kemudian metode penskalaan yang digunakan adalah standar scaler yang akan mengubah fitur-fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Kemudian selanjutnya kode tersebut menggunakan algoritma Canary-Nickborn dari libraries scikit-learn atau sklearn yang bertujuan untuk membuat, melatih, dan menggunakan model KNN untuk klasifikasi serta membuat prediksi pada data testing yang telah diubah skala sebelumnya. Selanjutnya program mengimport confusion matrix dan menghasilkan array 77,34, 29,60 dan data type-nya itu integer 64. Kemudian selanjutnya program mengimport classification report dan hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil prediksi algoritma Canary-Nickborn akurasinya ada 69%, 72%, 5, akurasi 66%, akurasi 72%, akurasi 67,5 dan rata-rata average score-nya 69,4. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penerapan algoritma naive Bayes, di mana kita akan melakukan import library dari Pandas untuk membaca dataset graduation underscore rate, lalu melakukan pengubahan beberapa kolom dari some college menjadi college dan juga some high school menjadi high school untuk melakukan perataan. Lalu untuk slide selanjutnya, di gambar selanjutnya dilakukan perubahan nilai-nilai data menjadi tipe numerik dari tipe string. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Dilakukan juga education mapping, di mana pada kolom pada kolom parental level of education itu masih sifatnya string, jadi diubah menjadi tipe data numerik dengan mapping. Lalu bisa dilihat di hasilnya seperti pada gambar yang di bawah. Lalu melakukan dengan library scalar import preprocessing dan juga train test split, data dibagi menjadi dua, data uji dan juga data tes, di mana menggunakan pembandingan 8:2. Lalu juga di sini dicek predik dari akurasi dengan data pembandingan dataset 8:2 tersebut. Lalu juga di sini melakukan pengimportan confusion matrix dengan array seperti di atas dan juga memberikan classification report seperti pada gambar yang di bawahnya. Hasil prediksi algoritma naive Bayes-nya akurasinya 55%, akurasinya 58,5%, akurasinya 63%, akurasinya 62,5%, akurasinya ada yang 59%, rata-ratanya 59,6%.
Kesimpulannya, perguruan tinggi dapat melakukan pengolahan data mahasiswa. Data ini dapat digunakan untuk memprediksi waktu lulus mahasiswa dan informasi tersebut akan membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi atau akreditasi. Faktor-faktornya seperti komposit ACT, skor SAT, singkat pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, IPK sekolah menengah, IPK perguruan tinggi, merupakan hal yang tidak dapat mengaruhi ketepatan waktu lulus seseorang mahasiswa, di mana akurasinya prediksi yang menggunakan data tersebut memiliki kesempatan di atas 50% untuk benar. Namun faktor lain memiliki korelasi terhadap waktu lulus mahasiswa dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Metode data mining klasifikasi paling efektif dalam memprediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa dapat ditentukan dengan menggunakan teknik cross validation dan stratified default dan stratified shuffle split terhadap masing-masing algoritma KKN dan naive Bayes. Dari perbandingan tersebut, metode data mining klasifikasi paling efektif adalah dengan menggunakan algoritma KKN yang memiliki nilai rata-rata 9,8% lebih tinggi daripada algoritma naive Bayes. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah kelakuan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.